Shalom, selamat pagi yang menginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 13 ayat 1 dan 6. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Habakuk pasal 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita sampai pada akhir bulan Juli dan akan memasuki bulan Agustus, bulan baru yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang membuat kita mengenal tentang kasih karunia sebagaimana pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang hadir di bumi, mungkin mempertanyakan sebagaimana pertanyaan dari Leo Tolstoy yang menuliskan cerita pendek tentang seorang petani sukses. Petani yang tidak pernah puas dengan sebidang tanah pertanian yang dia miliki, ia menginginkan lebih dari situ. Suatu hari ia menerima tawaran yang menggiurkan, yaitu bisa memperoleh tanah seluas mungkin hanya dengan membayar 1.000 rubel atau mata uang Rusia. Syaratnya hanya satu, ia berjalan sejak pagi hari dan harus kembali sebelum matahari terbenam. Seluruh tanah yang dijangkaunya menjadi miliknya. Namun jika ia tak kembali sebelum matahari terbenam, ia tidak memperoleh apapun. Maka mulailah ia berjalan di waktu pagi dengan cepat dan semangat. Di tengah hari ia semakin begitu lelah
namun ia terus berjalan untuk memperoleh tanah yang lebih luas. Beberapa saat sebelum matahari terbenam, ia sadar bahwa keserakahannya telah membuatnya terlalu lelah. Namun ia terus menggunakan tenaga terakhirnya untuk kembali ke titik awal sebelum matahari terbenam. Akhirnya ia berhasil kembali, namun pada saat itu ia terjatuh. Mulutnya mengeluarkan banyak darah, dan beberapa waktu kemudian ia mati. Dalam akhir buku atau cerpen, Tolstoy mengatakan, kemudian terjawablah dalam akhir cerita yang dia katakan, sekitar 2 meter dari kepalanya hingga tumitnya adalah yang dia butuhkan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam dunia yang selalu mengejar sebuah tujuan. Tidak ada yang salah dengan tujuan. Yang terkadang membuat itu berbeda adalah keserakahan. Dan ini adalah kehidupan keseharian yang sedang bertanding dalam sebuah arena yang saling bersaing, di mana keserakahan muncul dari paradoks kelangkaan, scarcity semesta. Semakin kesadaran manusia muncul bahwa apa yang dimilikinya oleh dunia ternyata berujung pada kelangkaan, makin serakalah manusia untuk memastikan keamanan dirinya, dan itu berarti sesama menjadi korban. Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang yang disebut Mahatma Gandhi, dunia ini menyedihkan jika seseorang hanya berbicara tentang kebutuhan, di mana dunia menyediakan cukup bagi kebutuhan setiap orang, namun tidak cukup bagi keserakahan setiap orang. Amang-inang yang terkasih, saudaraku yang terkasih, keserakahan ini juga terlihat dalam sebuah problematika dalam kehidupan dunia, bahkan gereja, di mana setiap orang mempertontonkan sebuah kelangkaan atas keadilan. Saya tidak mengatakan bahwa keadilan di tengah-tengah gereja dan dunia dipertanyakan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Namun terkadang kita selalu melihat ketidakadilan dan keserakahan itu dalam konteks di mana kita memandang dunia dari sudut pandang yang terbatas. Jika firman Tuhan mengajak kita pada sebuah pengharapan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan. Bumi yang penuh dengan pengetahuan ini tidak dipakai dengan sudut pandang dunia. Alkisah ada seseorang yang berjalan di sebuah perkotaan besar. Ia menaiki sebuah kendaraan menuju sebuah tempat yang dia akan lakukan untuk sebuah pertemuan rapat. Selama perjalanan ia melihat begitu kacau dan berbahayanya orang-orang yang menjalankan kehidupan keseharian di tengah jalan maupun di pinggiran kota. Suatu saat seseorang itu sampai di gedung yang sedang ia tuju. Sebelum rapat dimulai, ia berjalan ke lantai yang paling tinggi. Dia melihat dan memandang ke bawah, dan ia terkagum-kagum melihat suatu kota yang tertata dalam rancangan yang rapi. Alangkah berbedanya hasil dari penglihatan apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Habakuk menerima pelajaran yang serupa dari pergumulan konteks Israel saat itu. Ketika ia melihat kehidupan dari sudut pandang duniawi, maka Allah tidak mengacuhkan kejahatan yang sedang terjadi yang merusak kehidupan bermasyarakat.
Namun Allah memperlihatkan kepada Habakuk sudut pandangnya dan menunjukkan kepada Habakuk bahwa apa yang berlangsung di dunia ini ternyata jauh melebihi apa yang dilihat olehnya. Perbuatan manusia tidak akan dapat menggagalkan rencana Allah. Allah sangat mengasihi dunia, namun dunia tidak menghargai Allah. Mungkin terlihat sejahtera, namun untuk sebuah kesesatan. Pada akhirnya Allah akan meluruskan segala kesalahan. Dengan kedaulatan penuh, Allah bertindak dalam sebuah rancangan besar di mana Ia menggenapi tujuannya. Rencana Allah pasti akan terjadi pada waktunya. Kita tidak akan dapat melihat sebuah rancangan hidup ini dengan kacamata kita sendiri. Hanya Allah yang dapat. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita kembali pada sebuah pengharapan. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Hal ini diidentikan dengan sebuah perbandingan air yang menutupi dasar laut. Dasar laut yang mungkin bagi kita adalah kehidupan yang sedang bertanding dalam sebuah arena, dan ini adalah misteri kehidupan yang kerap membuat kita bertanya, di mana Allah ketika ketidakadilan itu terjadi? Mungkin bagi pribadi maupun komunitas, dan juga dalam pekerjaan, ekonomi, dan bahkan bertemu dengan orang-orang yang sangat naif dalam kehidupan berokumene. Amangin yang terkasih, mengapa semua ini terjadi? Firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah punya rancangan. Ketidakadilan terjadi bukan karena Allah. Allah tahu bahwa ada ancaman yang mereka hadapi pada saat itu, di mana bangsa Kasdim adalah orang-orang yang korup, dijelaskan di ayat 6, ada pencerahan di ayat 8, ada pengambilan untung yang tamak, penipu, curang di ayat 9 sampai 11, perampas berdarah dan pelaku melakukan ketidakadilan ayat 12, manipulatif dan penghinaan kehormatan manusia ayat 15 sampai 18, serta penyembahan berhala ayat 18 sampai 19. Karena itulah, walau Tuhan memakai mereka untuk membuat Yehuda sadar dan bertobat, namun Habakuk percaya bahwa mereka pun akan menerima hukuman dari Allah. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan kebaikan yang diterima orang lain, karena Allah tahu mana yang terbaik bagi hidupmu. Habakuk memilih untuk diam di dalam Tuhan sambil menanti keadilannya. Jika firman Tuhan ini memotivasi kita untuk berdiri diam di hadapan Allah dan berdoa bagi semua penderitaan dan ketidakadilan, bahkan duka cita yang dialami manusia, saya ingin mengajakmu, Amanginang, mari tidak hanya kecewa, namun mari bekerja untuk menunjukkan bahwa ketidakadilan juga dibenci oleh Allah. Lakukan dengan semampumu untuk hidup benar di hadapan Allah. Bekerjalah dan lakukanlah yang terbaik dalam pengembangan kehidupan pribadi, perjuangan atas sakit, perjuangan anak-anak untuk mengenal kuasa Tuhan, bahkan berjuanglah bersama gereja untuk membangun peradaban yang bersahabat dengan siapapun. Kemampuan pribadi sangat kita hargai. Karena itu, hargailah juga orang-orang di sekitarmu yang mau bersama dan berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan membenci ketidakadilan, keserakahan, bahkan penumpasan darah. Karena itu, Allah tidak tidur. Ia melihat dan menimbang semua perkara dunia dengan adil, dengan sebuah rencana di mana
bumi akan penuh dengan pengetahuan. Kebaikan yang begitu besar akan menutupi pergumulan-pergumulan ketidakbaikan. Dan saya mengundangmu menjadi orang-orang atau duta yang berjuang untuk itu. Sampai akhirnya keadilan Allah benar-benar terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berjuanglah dan cukupkan dirimu dengan menjadi orang yang bersyukur dan semakin memiliki kesadaran bahwa kecelakaan manusia tidak hadir dalam diri kita dan keluarga kita, dan mau berbagi untuk ciptaan yang menikmati kasih karunia Tuhan dan mampu hidup, menata, mengelola berkat Allah, dan menunjukkan kesadaran atas kasih karunia untuk dinyatakan kepada dunia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami dipanggil untuk bersyukur dan melihat rencana Tuhan yang penuh dengan pengetahuan kemurahan Allah. Biarlah kami juga dapat merasakan itu dan berjuang untuk apa yang harus kami perjuangkan bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan gereja, kami bersatu padu dalam doa dan usaha dan daya. Dan kami mempersiapkan sebuah pengembangan pelayanan dalam profesionalisme pelayanan yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati. Kasih karunia dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu senantiasa. Amin.